Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang ya, bukan untuk perseorangan. Jadi ini energinya rame-rame bareng-bareng ya, massal. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di-skip supaya kalian memahami sepenuhnya pembacaan kali ini dan kalian bisa menyesuaikan apakah bacaan kali ini memang untuk kalian atau bukan ya. Kita mulai dengan melihat temanya. Seperti biasanya tema saya tidak menentukan, saya serahkan sepenuhnya kepada semesta, begitu pula alur ya, alurnya nanti apa yang dibahas kita pasrahkan saja kepada semesta ya. Kita lihat temanya terlebih dahulu. Tema saya ambil dari 3 deck kartu ini ya. Pertama yang ini ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Semoga berkah untuk kalian juga. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terutama untuk kalian yang baru saja gabung ya. Baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang ya. Salam kenal dari saya, Julie Hakim Tarot ya. Julie Hakim, oke. Jangan lupa di subscribe teman-teman yang baru saja gabung. Bunyikan tanda loncengnya yang paling penting supaya kalau saya bikin video baru kalian bisa langsung update ya. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Oke. Komen positif kembali kepada kalian positif. Begitu pula sebaliknya. Tema hari ini, tema apa yang ingin ditunjukkan oleh semesta? Oke, The Chaser. Teman-teman, ya, saya itu kalian lihat sendiri ya. Saya shuffle, ya kan? Dan yang jatuh kartunya tetap aja. Sudah 3 atau 4 kali ini ya. 3 atau 4 kali ini dan bawahnya runner. Saya pengennya ada cerita yang lain ya supaya nggak bosan ya. Tapi rupanya ya karena ini kan bukan kehendak saya, kehendaknya semesta. Untuk temanya saya serahkan sepenuhnya kok. Saya nggak ambil dari tangan saya juga nggak pilih, nggak bikin judul. Judul itu terakhir ya setelah semuanya terbaca ya. Jadi memang mungkin ini yang ingin ditunjukkan oleh semesta. Oke. Dari 3 kartu maka dari itu ya hari ini kenapa saya pakai 3 deck untuk melihat temanya ya, untuk mencari tahu temanya apa. Maksud saya supaya nggak sama dengan yang kemarin-kemarin ya. Tapi ternyata ya sama yang keluar. Kalian ngikutin nggak ya? Mulai tanggal berapa ya? Tanggal 20, tanggal 30 ya. Sama. Mulai tanggal 27 atau tanggal 28. Oke. Kita lihat bottomnya. Di sini, di si peteng. Oke. Mirip loh teman-teman energinya. Apakah dari kalian yang nonton akhir-akhir ini tuh nonton ini lagi, video ini ya. Sama dengan yang nonton kemarin-kemarin. Karena kok energinya sama ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Ini 2 teman-teman. Saya nggak mau ya 2 walaupun jatuhnya bersamaan. Saya butuh cuma 1 sama bottomnya 1 ya. 1. Oke. House. Dari sini bottomnya unexpected income. Oke. Oke, akan saya bacakan. Yang bawah bottom ya, nanti saya singkirkan. Oke, saya geser ya supaya enak. Oke. Saya nyalakan lampunya supaya terang. Oke, teman-teman, di sini ada cerita seperti ini. Ini bukan cerita saya ya, dan bukan saya dongeng ya. Ini berdasarkan kartu dan intuisi saya ya. Bisa benar, bisa salah ya. Karena ini pembacaan general, energinya juga bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Dan bacaan ini sifatnya timeless. Silakan kalian sesuaikan dan pilih kartu-kartu yang menurut kalian resonate saja.
Kalau tidak resonate, anggap saja bacaan ini memang bukan untuk kalian. Bagian yang tidak resonate itu bacaan untuk orang lain yang juga nonton video ini. Bijak-bijak dalam menyikapi, mengasumsikan, dan mempersepsikan bacaan kali ini. Oke. Di sini saya melihat ada yang mengejar, ada yang lari. Persis loh teman-teman. Kenapa ya? Ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan. Bosen saya. Tapi mungkin di sini beda ya. Mungkin ada perbedaan dengan beberapa hari ini. Di sini saya melihat untuk yang mengejar. Karena apa? Pertama, orang yang mengejar ini ceritanya adalah orang yang pernah trauma di masa lalu, ya. Kemudian bertemu dengan yang lari, ya, yang meninggalkan. Sudah sangat nyaman sekali. Ya, sudah sangat nyaman, sudah enak, hubungannya lancar, ya. Saya lihat ya, untuk seseorang yang ditinggalkan di sini, bisa kalian, bisa dia. Di sini dirimu yang ditinggalkan, itu saya merasakan trauma, luka batin, ya, kegelisahan, kekhawatiran berlebih ya, seperti anxiety. Saya mau bilang mental illness kok rasanya nggak enak. Dalam artian begini, mungkin ada jiwa-jiwa yang pernah terguncang, ya. Maka dari itu, jiwa-jiwa yang terguncang ini belum sepenuhnya sembuh, ya. Mungkin dalam masa recovery atau penyembuhannya itu kemudian bertemu dengan seseorang, ya, seseorang ini. Seseorang ini memberikan banyak kenyamanan di awal. Mungkin dengan berjalannya waktu, karena luka batinnya belum sembuh, mungkin sifatnya atau sikapnya, perilakunya mungkin belum sepenuhnya itu stabil secara jiwa. Sehingga mungkin beberapa, saya bilang beberapa tidak semua, mungkin energinya sedikit toksik. Ya, mungkin kalau marah saya lihat, mungkin ada kejadian-kejadian dissipating, mengusir, seperti seakan tidak butuh, ya. Kalau memang kehadiran ini, ya, mungkin di awal itu bisa baik ya, pendekatannya, effort-nya bagus ya. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan, kekilafan-kekilafan mungkin yang dilakukan oleh yang ini ya, si dia ya. Mungkin membuat, dirimu itu kadang-kadang takut akan luka batin, trauma-trauma atau kejadian-kejadian di masa lalu itu terulang kembali, ya. Takut disakiti, takut kecewa lagi. Maka dari itu kadang-kadang, sikap dari dirimu itu, seakan-akan mungkin mengusir, mungkin seakan tidak membutuhkan. Nah, atau mungkin saya melihatnya sebelumnya, mungkin dirimu pernah memblokir atau tidak berkomunikasi atau mungkin menjauh. Ada sikap-sikap seperti itu, ya. Pembatasan ini juga bisa. Penolakan juga bisa. Karena apa? Takut disakiti, takut terjadi lagi seperti masa-masa yang lalu, ya. Mungkin tidak bersama ini, mungkin bersama yang lain, masa lalu, atau mungkin juga dengan ini. Ini mungkin pernah datang dan pergi, pernah mengulang-ulang kesalahan, ya. Pernah, ada kejadian, pola-pola berulang, sehingga ini takut tersakiti, ya. Karena saya lihat dirimu, semua orang ya, nggak hanya dirimu, itu mencari kenyamanan, kedamaian, seseorang tempat bersandar yang enak gitu ya. Bersandar itu bukan berarti menyerahkan seluruhnya hidup, bukan ya, harapan bukan ya. Tapi ya nyaman ya, cari tempat yang, enak. Semua orang seperti itu ya. Mungkin rupanya dengan si dia ini, dirimu merasa, ada kekhawatiran, eee, tidak apa ya, ada karena ada pola berulang, takut, terluka lagi. Maka dari itu ada yang sempat menolak. Nah, penolak atau mengusir atau seakan-akan tidak membutuhkan. Nah,
Untuk si dia di sini, mungkin ada yang namanya beberapa ya, memang kemudian benar-benar mungkin dicuekin atau mungkin diblokir, tidak diajak ngomong. Ada yang benar-benar seakan-akan pergi, ya seakan-akan pergi dan saya lihat orang ini pun, si dia ini juga mencari hal-hal yang, sifatnya itu, bukan lagi sama hubungan fokusnya. Ya mending saya menurut si dia ya, mending saya fokus ke ke hal-hal yang lebih, eee, lebih layak, lebih, apa ya, ya nggak lagi sama hubungan lah ya. Dia di sini mungkin lebih ke arah mencari hal-hal yang sifatnya, untuk perbaikan finansial, untuk cari uang, untuk mencari kebahagiaan sendiri dan kenyamanan sendiri sih di sini ya. Karena apa? Ini merasa kalau kau sudah tidak membutuhkan aku, ya sudah berarti kamu, mending aku pergi ya. Jadi di sini intinya kenapa saya terbata-bata ya, saya bikin video ini bukan di jam kerja saya ya, bukan di malam hari ya karena, eee, saya ini lembur apa, ngerapel untuk beberapa hari ke depan. Jadi nggak biasa baca jam segini, energinya ke saya nggak seperti biasanya. Walaupun yang terbaca seperti yang kemarin-kemarin. Oke lanjut ya. Di sini saya lihat, orang ini seperti energi tidak dikehendaki ya sudah gitu loh ya. Saya nggak tahu apakah di sini dirimu benar-benar tidak menghendaki dia atau hanya drama atau hanya takut saja ya. Ternyata kalian tidak menghendaki dia dan dia merasa tidak dibutuhkan lagi dan kemudian dia pergi. Bukan yang meninggalkan karena apa ya, mungkin beda dengan yang kemarin. Seperti itu, oke? Jadi itu sih ceritanya, ini saya singkirkan dulu. Kemudian kita lihat ya, kita lihat. Saya nggak perlu lihat dirimu ya. Jadi kalau ini bukan dirimu, cerita ini bukan ceritamu. Nggak ada masalah teman-teman. Kalau kali ini nggak cocok kalian bisa nonton video saya yang lain mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena ini general bukan untuk dirimu saja ya. Jadi kalau kalian tidak seperti ini nggak ada masalah ya. Yang terbaca di sini hanya soal ini ya. Di luar ini nggak terbaca ya. Yang terbaca ini yang ketarik energinya yang ini. Cerita ini. Dan ini dirimu. Saya melihat di sini dirimu saya nggak mau lihat ya dirimu itu, apa traumanya itu sudah masa lalu biarin lah ya. Kalian nggak nyaman dengan orang ini ya, inginnya cari nyaman, udah saya nggak lihat. Saya mau lihat si dia ya. Si dia mana tadi? Si dia yang pergi ini. Si dia yang pergi ini. Si dia yang pergi ini, saat ini kondisinya seperti apa? Apakah dia masih ingat ya? Apakah dia sedang fokus yang lain? Apakah hatinya masih terpaut padamu atau sudah ada orang lain? Kok saya lihatnya ya, ini sudah mulai cuek. Saya merasakan ya, saya merasakan dia ini sudah mulai cuek sama kalian ya. Mungkin sering kalian, "Udah saya nggak mau sama kamu," bolak-balik gitu atau, "Kamu kuputus," ya atau nggak ditanggapin ya, lama-lama capek kayaknya ini ya. Ya sudahlah saya pergi saja kalau memang tidak dikehendaki. Kita lihat energi si dia aja ya. Energi dia saat ini seperti apa? Ya bisa situasi, kondisi, perasaan atau apapun. Kita lihat situasinya dia ya. Mungkin bisa keluar apa yang dia fokuskan ya. Kita lihat. Masih dengan deck yang sama. Saya ambil 2 kiri. Untuk deck ini saya ambil juga 2 ya. Oke. Kok gini? Saya naikkan. Oke. Kasih 3 nggak apa-apa ya. Waduh. Waduh.
Kenapa Bunda? Kok gini ya? Oke. Udah ya, saya ambil yang kanan dulu, kemudian saya bacakan. Personal reading libur ya teman-teman ya, libur. Personal reading libur sampai tanggal 7. Bagaimana energi si dia saat ini? Oke. Oke ya, saya bacakan ya. Teman-teman, saya melihat ya, si dia ini saat ini energinya kepadamu itu kurang. Dia ada fokus yang lain ya, mirip sama yang kemarin-kemarin. Cuman fokusnya agak berbeda. Memang sih secara elemen mungkin elemen duit-duit gitu ya. Tapi ini saya lihat dia memfokuskan gini. Memfokuskan sesuatu yang berhubungan dengan rumah. Ya, bisa rumah tangganya. Kalau saya lihat di sini ada official person ya. Ini bisa orang kantoran, TNI, kepolisian. Saya lihat orang ini terkait sama rumah. Saya nggak tahu si dia ini tinggal di rumahnya siapa. Mungkin ada beberapa yang tinggal di rumahnya sendiri ya. Kalau yang tinggal di rumah sendiri, saya nggak tahu ya. Ada kaitan sama orang-orang yang saya bilang tadi, mungkin orang BPN ya, terkait sama rumah ya, rumah tanah atau mungkin orang perumahan, developer atau apa. Di sini dia fokus untuk mungkin pekerjaan atau hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi ya. Di sini sudden wealth. Sudden wealth itu adalah rezeki nomplok. Ya, saya nggak tahu. Sepertinya saya merasakan secara intuisi, bisa benar bisa salah. Ini terkait dengan warisan, dengan perkara tanah, rumah. Ya, dia sedang mengurusi itu. Ya, kemudian di sini ada message dan message of concern. Ini benar-benar tentang kabar, tentang dokumen juga bisa, ya, tentang dokumen, tentang surat menyurat ya, kemudian tentang kabar ya, tentang kabar juga ada di sini ya. Jadi ini mungkin tentang kabar warisan, tentang kabar tentang apa, mungkin orang ini juga, bekerja ya di bidang-bidang seperti itu ya, pengurusan surat, dokumen, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan rumah, warisan, ya saya nggak tahu. Atau dia seorang official person juga bisa, hakim, jaksa, ya bisa ya. Orang-orang yang di bidang hukum bisa, orang bidang apapun. Yang jelas orang-orang yang bekerja secara resmi gitu loh. Opo sih. Jadi seperti itu. Orangnya sedang sibuk memfokuskan untuk pekerjaan. Pekerjaannya hal-hal seperti yang tadi. Kalau memang bukan pekerjaan tapi memang ada urusan terkait rumah, keluarga, ya. Terus hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke, itu yang dia fokuskan. Kenapa? Apakah dia tidak fokus kepada dirimu? Dia ini punya keyakinan, ya, untuk dirimu. Di sini ada mysticism dan creation. Kreasi mistis, bisa dikatakan seperti itu. Saya nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau kita berpikiran ke arah yang negatif ya, mungkin, oh dia bikin saya pelet ya, atau guna-guna, atau sihir ya. Tapi di sini saya lebih menangkap energinya adalah orang ini mengirim sinyal-sinyal mistis ya. Sebentar ya teman-teman ya, maaf kejeda ya. Tukang saya kok jedok-jedok ya, saya mau pasang mic sebentar ya. Oke lanjut, teman-teman ya. Kalau saya melihat orang ini tuh bukan mengirimkan magic, tapi saya lihat lebih kepada keyakinan karena di sini ada grief, faith, renewal dan prayer. Prayer itu doa, pendoa ya. Saya lihat dia mungkin mengafirmasikan ya, mengafirmasikan
keinginan dia, ya. Karena saya lihat dia itu punya keyakinan bahwa kalian itu masih cinta atau ya, dia ingin membuat kalian itu tetap terfokus atau mungkin menarik energi kalian, ya supaya teringat dia, supaya mau menerima dia. Karena kan, dia itu kalau saya rasakan ada rasa sakit hati sedikit karena seperti tidak dibutuhkan dan tidak dikehendaki. Itu ada rasa sakit, ya. Tapi coba kita lihat aja nanti ya, apakah dia sakit, sedih, marah, ya, terluka, atau justru cinta, masih cinta. Kalau kalau saya lihat, kalau energinya seperti ini, berarti dia masih punya perasaan ya, antara sakit dan cinta, ya. Sakit dan cinta. Karena apa? Orang kalau sudah cinta, seperti tidak dibutuhkan, ya, sayang, ingin memberikan kasih sayang tapi ditolak, itu sakit, ya. Begitu pula si dia. Di sini dia mungkin banyak mendoakan, ya, doa, ya. Doa mungkin di sini lebih kepada supaya kamu bisa menerima dia, supaya kamu tidak menolak dia, supaya kamu terbuka pikirannya, ya karena di sini supaya tidak sakit-sakit lagi seperti dulu, supaya nggak trauma, dihilangkan traumanya, ya. Dan di sini ada kartu takdir ya, di mana dia juga meyakini bahwa ini memang takdir. Mungkin aku harus sama kamu, aku mungkin ditakdirkan untuk menemani kamu, menyembuhkan luka batin. Maka dari itu sabarlah. Saya merasakan seperti itu ya. Bisa benar bisa salah ya. Silakan kalian sesuaikan saja. Karena saya yakin dengan intuisi saya ya. Bisa benar bisa enggak. Kalau menurut kalian monggo silakan tulis di komentar. Di sini dia mendoakan supaya ada pembaharuan hubungan lagi, renewal. Dia yakin ya, kalian itu butuh bantuan, butuh ditemani. Waduh dia kepedean ya. Menurut dia, dia ingin ya, mendampingi kalian karena mungkin ini adalah takdirnya atau mungkin tugas dari semesta bagi dia ya, untuk bisa, bersama-sama menjalin hubungan sambil mungkin dia bisa, menyembuhkan luka batinmu ya, trauma-traumamu. Ya, maka dari itu mungkin kalau creation dan mysticism ini lebih lebih kepada mungkin dia banyak berdoa ya dengan keyakinannya supaya hubungan bisa baik kembali. Ya, karena di sini eh saya merasakan dia juga nggak suka pergi ini karena dia hanya karena mungkin kalian tidak nyaman dengan dia. Mungkin dirimu merasa dia ini membuat luka batin terulang kembali ya. Mungkin itu, padahal di sini dia tidak berniat seperti itu, ya, tidak berniat seperti itu. Oke, jadi fokusnya lebih kepada ini, tapi dia terus mendoakan kalian, ya, dan yakin, ya, yakin suatu saat nanti dengan doa-doanya, ya, kalian akan dipertemukan lagi. Keren loh ini. Walaupun saya cara pembacaan saya nggak keren, ya, tapi saya merasa ini energi yang lumayan keren sih, gitu loh. Ya opo sih, sembuh lah. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat ya, perasaan dia atau apa sih yang dia rasakan saat ini kepadamu ya. Walaupun dia mungkin sedang fokus, apa nggak ada rasa? Apakah hanya fokus saja sama hal yang lain, nggak mau fokus sama kalian, cuma doa aja. Kita lihat ya energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Saya mau ambil ini sama. Bentar ya. Sebentar. Nah, ini energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Oke.
energi dia kepadamu. Di sini saya masih merasakan ya, walaupun mungkin nggak banyak ya, tapi merasakan betapa dia kecewa ya, sakit. Jadi perginya dia karena keterpaksaan teman-teman ya, bukan karena kehendaknya sendiri. Saya lihat seperti itu. Kalau ya secara nyata orang yang sedang kalian pikirkan itu pergi dengan sendirinya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Ini karena pergi dengan keterpaksaan ya. Mungkin karena kalian sudah tidak mengendaki atau tidak membutuhkan dia lagi. Ya, beda ya. Oke. Ya, ya di sini Ace of Wands, Seven of Wands. Oke. 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 Ya. Jadi, energi dia kepadamu. Ya, memang mungkin kalau saat ini kita nggak bisa kerja sama, kita nggak bisa nggak bisa apa ya, menjalin satu relationship lagi, dan saya harus pergi karena kau membatasi. Ya apa mau dikata, saya harus mencari satu tujuan baru, di mana mungkin di sini tujuannya adalah mungkin mending fokus sama diri saya sendiri, kesibukan saya sendiri, kebutuhan saya sendiri, ya. Saya cari inspirasi lah yang lain ya. Jadi di sini, eee, kalian yang sudah tidak membutuhkan dia, dia ada kecewa, tapi dia tidak menyalahkan kalian ya. Walaupun ada sebagian ya, kecil di sini yang memang agak, marah, dan di sini saya lihatnya surrender ya, menyerah ya. Ya sudahlah, lah kamu nggak mau sama aku lah masa aku yang maksa, intinya seperti itu ya. Kemudian di sini, saya melihatnya bagaimana energi dia kepadamu, ya. Kalau soal, mmm, apakah dia mengingatmu, kalau saat kartu ini ditarik ya teman-teman, saya merasakan dia berusaha untuk tidak mengingatmu ya, fokusnya hanya ke hal-hal yang saya sebutkan tadi. Di sini, eee, dia nggak mau berdebat ya, nggak mau berdebat dan nggak mau ngotot atau ngoyo untuk mengejarmu ya. Mengejarmu, eee, sebentar, saya ada satu masukan ini, tiba-tiba ya. Kalian di sini yang seakan-akan nggak mau sama dia ya, awalnya, kemudian dia sudah pergi, kalian mulai kecarian, mulai penasaran ya, "Dia yang kutinggalkan gimana ya? Bagaimana kabarnya? Apakah dia sudah sama orang lain? Apakah dia sudah benar-benar melupakanku?" Ya, untuk dirimu di sini yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin secara, mental, jiwa yang nggak stabil karena luka-luka yang pernah pernah dialami, luka batin yang pernah dialami. Saya kira itu wajar sih, ya wajar, ya wajar. Karena mungkin pada saat itu seperti bulat gitu ya, orang kalau nggak stabil kan bukan saya bilang mencela-mencela ya atau pelin-pelan ya, tapi saat jiwa-jiwa itu nggak stabil ya, membuat satu keputusan itu memang kadang-kadang gegabah ya, okelah. Atau mungkin ada kemungkinannya kedua adalah karena si dia ini banyak mendoakan kalian ya, sehingga mungkin secara koneksi energi itu sering terhubung. Se di mana mungkin awalnya ingin melupakan, akhirnya karena mungkin didoakan, di batin ya, eee, akhirnya terkoneksi, membuat kalian itu jadi kepikiran dia, padahal sebelumnya justru kalian tidak ingin mengingat dia, malah sudah nggak membutuhkan lagi gitu. Oke, saya tiba-tiba merasakan seperti itu kenceng kenceng banget ya. Oke, kembali kepada yang deck yang ini ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Dia memang, ingin healing juga ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia juga ada rasa sakit ya, ada kecewa kenapa saya seperti tertolak ya. Dia ingin menenangkan diri ya, dia ingin menenangkan diri, ingin fokus kepada hal yang lain ya. Ya sudah saya pergi, karena ini ada energi-energi menyerah ya. Di sini notice, ada gambar notice ini ya. Jadi sepertinya dia memang tertolak, ada sakit hati ada. Apakah dia saat ini masih sakit hati? Masih, ya, ada sakit hati. Di mana sebenarnya di sini dia ada yang namanya, selain kecewa dia juga kesepian sih tanpa dirimu, tidak bisa dipungkiri, ya. Tidak bisa dipungkiri. Saya lihat di sini ada Four of Wands ya. Dia lebih fokus kepada hubungan-hubungan atau hal-hal yang sifatnya stabil ya, yang sudah settle, yang pasti-pasti aja ya, yang tidak ngambang.
Bisa jadi kalau memang orang ini sudah punya pasangan, ya, mungkin ada beberapa di sini yang memang sudah punya pasangan, dia lebih fokus ke pasangannya dan urusan keluarganya, ya, tidak memfokuskan ke dirimu, ya. Kemudian di sini apakah dia benar-benar cuek? Enggak juga, ya. Kalau cuek dia nggak akan doain, nggak akan menarik energimu melalui doa, ya, mulai harapan-harapan, batinnya dia enggak. Dia di sini masih tetap, walaupun dia pergi, ya, dia menyerah, ya, tapi dia di sini memantau dari jauh juga, ya. Dalam artian memantau dari jauh, dia mungkin mendoakan banyak kebaikan ya untuk kalian, semoga semoga kalian aman, damai, lebih tenang tanpa dirinya, ya, dia doa seperti itu. Saya merasakannya, ya. Bisa benar, bisa salah. Oke, saya mau lihat bottom-nya. Sudah ya? Tadi ya bottom sudah ya? Sampai lupa aku. Kita lihat lagi ya supaya, lebih detail lagi, lebih lanjut. Energi dia kepadamu, ya, apakah dia sudah nggak cinta sih? Ya, kok kayaknya dia sudah nyerah gitu ya. Berarti ini benar-benar energi yang sendiri-sendiri. Kenapa ini sampai terbaca nyambung begini ya? Karena mungkin yang saya tadi jeda ya, saya interupsi tadi ya, bahwa ternyata kalian yang seakan-akan sudah tidak membutuhkan dia, ya. Ternyata kenapa ketarik lagi energinya gitu ya. Karena mungkin sih ini banyak doa ya, prayer. Orangnya mungkin rajin doa ya. Mungkin ya, saya nggak mau mengarahkan ke arah di mana dia mungkin, eee, sakit hati kemudian berdukun gitu ya. Terus kemudian bikin jampi-jampi. Enggak ya, saya nggak mau mengarahkan ke sana, walaupun mungkin ada yang seperti itu. Bagaimana energi dia kepadamu, terutama energi perasaannya. Oke. Teman-teman, di sini ada energi-energi ngambek ya, seperti ngambek itu gini loh, "Ah, aku sudah nggak diinginkan, ya sudah," gitu ya. Selain pasrah juga ada kepasrahan itu bukan pasrah, "Ya sudah," gitu ya, enggak. Tapi ada juga yang, "Ya udah kalau nggak mau, capek aku," gitu, ada ya. Kemudian cuek, enggak ya. Kurang 2 lagi ya teman-teman ya. Ya, ya. Dia masih mempelajari di sini. Sebentar, langsung ya, langsung banyak kartu, 5, langsung 5. Kalian fokus ke kartunya, ya. Nggak sabar saya Bunda, lo lihat kartunya, pergunakan intuisi kalian, ya. Jangan menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh tarot reader. Oke, cross. Cross aja. Di sini dia banyak yang sakit ya, rasa rasa sakitnya itu mendalam banyak di sini. Di sini aja deh. Saya melihatnya di sini ini terkait dengan kehormatan sih. Dia merasa kayak, harga dirinya dijatuhkan karena kau tolak, ya. Perasaan dia lebih ke situ, ya. Kalau cinta-cintanya kayaknya dia sudah mulai berusaha menghilangkan perasaannya hanya sebatas doa, ya, sebatas doa. Dia di sini masih ada kemarahan, penderitaan, ya. Saya lihat ya, dia memfokuskan kepada hal-hal yang sifatnya stabil, tapi juga tidak, bukan berarti, yang dia fokuskan saat ini itu bisa membuat dia bahagia, saya lihat enggak sih, ya. Tapi berusaha untuk bisa menikmati apa yang dia fokuskan saat ini. Dia di sini ada energi-energi feminin yang sedang melanda dirinya, seperti baperan, ya, ngambek, marah, ya. Eee, di sini dia berharap ya, ini jadi pelajaran untuk dia, pelajaran untuk dirimu juga. Dia berusaha bijak ya saat ini. Bagaimana perasaannya kepada dirimu ya? Dia lebih banyak kecewa ya di sini. Mohon maaf teman-teman ya, lebih banyak kecewanya sama kalian. Perasaan dia lebih banyak kecewa, ya. Apakah dia tidak ada keinginan untuk kembali padamu atau saling memaafkan ya, berbaikan kembali? Adakah energi seperti itu? Coba kita lihat ya. Apakah dia ingin berbaikan denganmu ya?
bukan kembali ya. Kalau kembali itu kan harus dua pihak ya yang mau ya. Di sini dia mau nggak kalau seandainya kalian baikan kembali ya. Dia mau nggak? Atau adakah usaha untuk itu ya? Ada keinginan nggak ya? Ini sekali lagi tarot itu baca energi ya. Niat, keinginan, tujuan, perasaan, pikiran itu aja ya. Fokusnya ya, bukan sesuatu yang nyata yang dilihat ya. Yang dilihat ya gambar-gambar ini tok loh ya, bukan bukan kayak video kayak CCTV bisa lihat enggak ya. Jadi bisa benar, bisa tidak. Tidak ada yang pasti. Baca energi saja. Oke, lanjut. Langsung ya. Langsung dan lanjut. Kita lihat. Kita lihat apakah dia mau berbaikan. Pingin nggak? Apa sudah nggak pingin lagi? Enggak. Dia sudah nggak mau. Merasa sakit hati. Besar sakit hatinya. Maaf ya teman-teman, saya harus baca apa adanya. Mungkin kalian mikir, oh ya sudah, ya sama-sama ego ya. Ya sudah, saya juga nggak mau kok. Oh ya baguslah, berarti ya sudah, tidak usah dipermasalahkan lagi. Berarti cocok, ini yang kalian inginkan berarti kan. Tapi ini yang jadi masalah, saya tadi merasakan seperti yang saya sampaikan ya. Saya tadi merasakan bahwa ada beberapa kalian yang seperti menolak dia, sudah nggak butuh dia, tapi keingat lagi. Itu permasalahannya di situ, yang ketarik di sini. Iya, dia merasa saya harus menjaga harga diri saya sudah diusir, ditolak, ya, kamu sudah nggak mau ya sudahlah. Katanya kamu ingin menyembuhkan luka batin, ya monggo silakan. Saya tak fokus sama yang lain. Oke, lanjut ya. Tapi nggak semuanya teman-teman, ya. Ada beberapa yang memang masih ingin menjalin hubungan lagi. Dia di sini lebih kepada gini, kalau kamu nggak mau sama aku, ya yang mau sama aku aja, gitu ya. Dia itu seperti itu. Paham nggak sih? Kalau kamu menolakku, ya sudah, nggak apa-apa. Ya aku tak sama yang mau sama aku aja. Bisa hubungan baru, bisa hubungan lama. Karena dia sudah kecewa karena kau tolak. Ini intinya berarti ada energi penolakan ya. Oke. Ya. Tapi saya lihat di sini belum ada yang bisa menggantikan dirimu. Ya, kamu yang terbaik untuknya ya. Kalau dilihat kalian itu pinter, dari banyak segi, kalian itu cukup membanggakan dia ya. Dia sangat mengagumi dirimu dan dia belum menemukan ya. Mungkin orang-orang yang setelah dia tidak sama kamu ya, orang-orang yang menemani dia di sini gak ada yang kayak dirimu. Satu lagi terakhir. Oke. Oke. Saya lihat ya, teman-teman. Oke. Orang ini ya. Kalau memang orang ini punya pasangan, ini khusus ya. Untuk si dia yang punya pasangan, mungkin kalian kalian terlibat dalam hubungan cinta bersegi-segi. Di mana mungkin kalian menolak dia, ya, sudah mengusir dia. Dia punya pikiran menjalin hubungan dengan orang lain ya, bukan dengan pasangannya. Ya, dia punya niatan seperti itu. Ya, walaupun dia belum menemukan seseorang seperti dirimu. Ya, berarti ini intinya orang ini memang kalau sudah diusir ya sudah. Kalian sudah nggak ingin ya sudah. Gitu. Sementara mungkin kalian yang masih mungkin merasa bahwa, "Oh aku, kok menyesal ya," gitu, atau mungkin masih kepo sama dia ya, dia sudah kayak energinya menjauh, bisa benar bisa salah, tidak ada yang pasti. Jadi seperti itu. Berarti dia tidak ingin menjalin hubungan lagi sama kalian ya, justru kalau memang kamu nggak mau ya aku sama yang mau aja, sama orang lain aja ya. Apakah dengan pasangannya? Kalau dia punya pasangan, dia, ada keinginan, ada energi untuk cari yang baru lagi, ya. Kalau dia tidak punya pasangan, ya,
Dia ingin cari yang layak-layak saja lah, yang mau-mau sajalah ya. Seperti itu, karena orang ini cari bahagia. Oke? Oke. Kalian nggak terima ya? Saya seperti disodok energinya. Kok gini bacaannya ya? Ya gimana lagi, saya apa adanya. Ya semoga dia. Kita lihat ya, apakah sudah ada orang lain. Ya, kalian pasti penasaran. Ya. Terus akan tanya, siapa orangnya? Waduh, ya nggak kelihatan. Namanya siapa ya nggak tahu. Tanya KTP-nya, saya nggak pegang KTP-nya. Coba. Dia sudah meninggalkanmu. Ya, ya sudah. Ya, karena tidak dikendaki ya dia pergi. Kalau kalian sudah nggak kecarian ya alhamdulillah, puji Tuhan ya. Kalau kalian kecarian, ya jangan marah lah, dulu memang nggak mau kok ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nggak gitu Bunda ceritanya ya. Ya berarti ini nggak buat kamu ya. Ini buat orang lain yang ceritanya kayak gini. Bu pekso ya, jangan maksa. Oke. Mending nonton video saya yang lain. Apakah sudah ada orang lain? Ya kan? Itu kayak yang kalian tanyakan kan? Loh, ada. Mungkin bahkan ada beberapa, nggak semua ya. Ya memang pada saat sama kalian itu memang juga sudah ada orang lain. Walah, ngapain ya dia doa-doakan? Ya makasih ya doanya. Gitu kan? Makasih doanya. Sabar ya. Kalian kalau nggak sabar kartunya morat marit. Saya cuma ambil 3 ya. Ada energi mangkel sih. Nah kan? Ya dia memang mungkin sudah menjalin hubungan sama orang lain waktu itu. Masih sama kalian. Mungkin itu pula yang menyebabkan dirimu ya. Membuat dirimu itu mengusir dia. Mungkin ada sebagian seperti itu. Saya lihat orang ini mencari orang lain lagi ya untuk mengambil keuntungan. Orang ini kayak energinya jadi agak negatif ya sejak kalian usir ini ya, sejak kalian nggak mau sama dia. Di sini orang ini nggak mau kayaknya mau menunjukkan bahwa aku bisa sukses, kamu nggak butuh aku ingin menunjukkan sama kamu sekarang aku bisa mendapatkan seseorang yang lebih daripada diri ya, dan saya hidupnya bisa lebih enak. Kok jadi gini ya? Semesta, kenapa kau tunjukkan energi seperti ini kepadaku dan harus saya sampaikan kepada penonton saya? Gak asik loh. Oke, langsung saja ya pesan semesta ya. Gak enak soalnya. Sudah jelas di sini ya. Pesan semestanya apa? Untuk kalian yang sudah tidak menghendaki si dia, ya, ya sudahlah. Terima apa? Kalian sudah memutuskan berarti harus, sering saya ingatkan, harus konsekuen, ya. Harus mau menerima konsekuensinya, resikonya, tanggung jawabnya, kewajibannya, ya. Resiko-resikonya, ya satu paket. Kalau kalian teringat sama dia, mungkin kalian punya pikiran, mungkin dia dukunin saya, ya. Mungkin dia doain saya, ngebatin saya, ya sudahlah, ya. Doakan balik, ya. Itu aja, so simple, ya. Jangan dukunkan balik, jangan, ya. Doakan yang baik-baik supaya apa? Loh kok enak Bunda? Ya rugi saya. Enggak, ya. Kalian untung karena doa-doa baik itu semua kembali kepada kalian baik. Doa-doa yang buruk juga kembali ke kalian buruk, ya. Ya jangan mau rugi double-double, ya. Sudah sakit, sudah ini itu, ya. Kembalikan doanya dengan doa yang baik supaya kadang-kadang gini loh, kalau orang jahat sama kita, kita doakan buruk, rugi kita, ya. Kalau orang baik orang-orang baik kepada kita, kita mendoakan baik kepada untuk dia, ya itu biasa, ya. Tapi orang dolim sama kita, ya, kalau memang didukunin itu kan dolim ya, dukunin ya. Itu kita doakan baik, ya. Dilawan dengan energi positif, ya enggak sih? Saya yakin, kalau kalian yakin ya, pasti menang.
Itu aja ya. Jangan takut sama hal-hal yang sifatnya kayak gitu ya, didukunin apa, jangan malah diikutin, "Saya ini didukunkan makanya saya ingat terus." Abaikan ya, jangan tambah diikutin ya, dinikmatin itu namanya. Jangan dong, kita kan punya Tuhan, Tuhan Maha Kuat ya. Jadi minta tolongnya sama Tuhan, minta perlindungannya sama Tuhan, nggak usah dibales, nganggur ya. Mending fokus kepada yang lain, abaikan saja, kacangin ya, kacangin. Ya, abaikan saja. Oke. Kemudian, yang kedua ya, untuk kalian yang memang sudah, nggak mau sama dia, ya sudahlah kalau memang kalian, sudah memutuskan nggak mau sama dia, nggak usah kepo, bikin sakit hati. Kayak kalian ya yang mungkin sudah nggak ingin sama dia tapi masih kepo sama dia kemudian lihat ini, sakit kan? Ada pasti rasa nggak enaknya ya. Sudah, kalau sudah abaikan, hidup masing-masing, tidak usah saling tahu. Kalau memang masih silaturahmi, monggo ya. Asal kalian kuat saja. Seperti yang saya lihat tadi, bahwa kalian secara jiwa itu kan masih nggak stabil. Ya stabilkan dulu, gitu loh. Beresin dirinya dulu ya. Baru kalau memang sudah kuat, nggak ada masalah, gitu ya. Dan untuk yang sudah nggak mau ya, sudah pergi ya, ya sudahlah. Lah gimana energinya seperti ini? Ya sekali lagi mungkin ini takdir ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia punya keyakinan kalau memang jodoh ya, dia pasti akan kembali. Kalau memang takdirnya, gitu aja. Ini sesimpel sih pikiran dia ya, yang nyata-nyata saja. Orangnya logis kayaknya ya. Kita nggak, saya nggak lihat tadi ya orangnya itu seperti apa ciri-cirinya ya, nggak usah wis, nggak usah ciri-cirinya. Terlanjur lupa saya, harusnya tadi ciri-ciri dulu ya, untuk bisa menyesuaikan. Pokoknya yang ceritanya kayak gitu, gitu aja, ya. Oke, kalau, saran saya boleh diambil, boleh tidak sih ya. Untuk untuk kalian ya, mungkin di sini saya lebih fokusnya ke kalian yang sudah nggak mau sama dia ya. Eee, Selain sembuhkan diri dulu ya, stabilkan diri, dan ingat juga ya kadang-kadang orang itu belajar juga, ini mungkin pelajaran. Orang yang tulus mencintai ya, atau mungkin orang yang mungkin sungguh-sungguh nggak sama kita, tapi kita suudzon atau negative thinking, overthinking, ya, bisa malah salah kaprah ya, salah persepsi ya. Kita nggak pernah tahu ya orang ini semula memang cinta banget sama kalian, ingin memberikan kasih yang tulus atau mungkin, memang sungguh-sungguh ya sama kalian, tapi mungkin ada kekhilafan yang mungkin tak bisa dimaafkan ya, sehingga kalian sudah terlanjur memutuskan ya. Jadi dia kecewa, ya sudahlah. Nggak usah dibahas kalau yang sudah terlanjur ya, ambil pelajaran aja. Kita lihat dari kartunya ya, dari kartu saran. Kartu saran. Kartu saran. Saran untuk kalian ya. Itu tadi saran dari saya, bisa diambil bisa tidak ya. Ambil yang positif, ambil yang manfaat ya, selebihnya abaikan saja. Begitu pula dengan bacaan saya tadi, ambil bagian-bagian atau kartu-kartu yang menurut kalian cocok saja. Ya. Karena ini rame-rame, bukan untuk dirimu saja. Untuk personal reading, bacaan untuk kalian sendiri nanti setelah ini saya jelaskan. Slow down, pause and allow things to unfold ya. Sudah kalian slow down ya, slow down, dia slow down, jalan masing-masing dulu ya. Energinya memang suruh cooling down ya, pendinginan. Ya mungkin saat ini memang dipisahkan sama semesta, nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu nanti dipersatukan lagi atau tidak ya. Kalau yang kalian masih ingin dipersatukan sama dia ya banyak doa ya. Sambung dalam doa ya. Oke, romance. Love is the one you love with personal attention and affection. Jadi kalau memang kalian masih cinta sama orang ini, kasih perhatian ya. Kasih kasih sayang dengan personal ya, jangan abaikan. Kalau masih cinta, kalau nggak mau ya sudah. Lah dia sudah sama orang lain, oh ya sudahlah ya. Jangan pakai saran saya. Dia sudah sama orang lain ya sudah. Kalian sama orang lain juga. Consider your foundation. Look at how committed you are to love ya. Jadi gini, kalau memang kalian mau jadi gini,
kembali kepada fondasi atau dasar kalian menjalin hubungan. Itu bagaimana ya, bisa dari komitmen atau apapun ya, apa yang membangun hubungan kalian, itu yang dipegang ya. Kalau memang, itu sudah nggak ada fondasinya hubungannya, ya bisa bangun fondasi lagi atau ya, kalau memang sudah nggak ada fondasinya ya nggak usah, nggak bisa mendirikan bangunan toh, ya. Berarti ya sudah pasrah saja, ya semuanya sudah terlanjur seperti yang saya bilang. Nasi sudah menjadi bubur ya, tapi bubur enak kalau dikasih macam-macam ya, kasih cabe, kasih ayam, kasih apa jadi enak ya. Nasi sudah menjadi bubur nggak bisa jadi nasi lagi, ya makan saja buburnya dengan enak ya, tambahin lauk. Bisa dipahami analoginya seperti itu. Bukan kemudian kalau jadi bubur terus dibuang, ditangisi, enggak. Diolah supaya menjadi sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang bikin senang, sesuatu yang enak ya. Siapa yang bikin? Kita sendiri dong ya, kita sendiri ya. Karena untuk kita juga, bukan untuk orang lain kan. Dan di sini kalau memang fondasinya adalah kalian ini masuk ke dalam pernikahan ya, ingat pernikahan atas nama Tuhan ya, jangan main-main. Itu aja sih saya cuman mengingatkan dan dari kartunya seperti itu ya. Kemudian kalau memang kalian sudah berkomit ya, committed you are to love. Kalian sudah berkomitmen untuk pisah, ya sudah. Jadi intinya komitmen itu atau apa yang sudah kesepakatan atau apa yang sudah diucapkan, ya kita harus bertanggung jawab atas itu ya. Itu aja sih pesan dari semesta. Oke. Oke. Jadi untuk kalian mohon maaf untuk yang tidak cocok ya, tidak cocok. Jangan berkecil hati karena memang setiap saat energi itu juga bisa berubah ya. Saat saya menarik kartu energinya begini, besok nggak tahu ya. Oke, ini adalah general, silahkan kalian pilih bagian mana atau kartu mana yang menurut kalian resonate ya. Yang tidak resonate abaikan saja, anggap saja bacaannya untuk orang lain yang nggak resonate itu. Ya. Untuk kalian yang ingin dibacakan personal, ya saya libur sampai dengan tanggal 7, tanggal 8 baru mulai membacakan jadwal-jadwal yang sudah mendaftar. Jadi kalau kalian mau mendaftar sekarang ya semoga bisa setelah tanggal 8 ya mungkin bisa tanggal 8-nya, bisa tanggal 9-nya ya karena sudah ada juga yang sudah daftar ya, baru 2 sih untuk tanggal 8 ya. Jadi cepetan kalau yang mau daftar. Daftarnya gimana caranya? Lewat admin. Nomornya admin ada di bawah video ini lewat WA-nya admin ya. Bukan di komentar. Ketiknya daftar tarot saja. Kirimkan via WA ke Kak Flori, admin saya. Daftar tarot saja ya. Nanti akan dikirimkan tata caranya, harganya, bagaimana caranya ya, jadwalnya, semua dibaca ya. Semua dibaca supaya paham, kemudian kalau masih ingin mendaftar lanjut diisi datanya dan ditransfer biayanya ya. Biayanya itu untuk video call ya. Pembacaan di saya video call semuanya bukan chatting, bukan foto, bukan rekaman video, bukan telepon, bukan voice note, bukan ya. Langsung interaksi seperti ini ya. Kita tanya jawab, bisa langsung ngomong ya. Pertanyaannya bebas mau berapapun, durasinya ada 15 menit dan 30 menit. Semuanya berbayar ya. Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Itu aja sih. Oke, silakan mendaftar yang mau mendaftar, tapi pembacaannya nanti tanggal 8 sampai terus ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 saya libur untuk pembacaan personal. Kalau konten sudah saya siapkan 2 kalau nggak salah. 2, 2 atau 3 lah ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah nyimak. Semoga bacaan ini tuh manfaat untuk kalian sehingga saya nggak sia-sia ya ngomong dari tadi hampir 1 jam ya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga berkah ya. Semoga ini manfaat, manfaat positif ya untuk kalian juga untuk saya. Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.